Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya dan Mbak Emma akan melakukan sharing session atau berbagi pengalaman kami saat mengikuti training atau workshop di Bangkok, Thailand mengenai effective public employment services in Asia and the Pacific with a focus on youth employment and the role of technology. Nah, pelatihan ini, training ini dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 26 Mei di Bangkok, Thailand. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah peserta-peserta yang hadir dalam pelatihan tersebut. Ada dari 7 negara. Di antaranya ada Bangladesh, Kambodia, Cina, Fiji, Indonesia, Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, Nepal, Filipina, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Lanjut. Nah, ini adalah jadwal kami selama pelatihan. Ini kita full dari Senin sampai dengan Jumat dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore setiap harinya. Nah, untuk materi-materi dari ILO ini sudah kami share di grup penyusun bahan referensi, atau mungkin teman-teman yang belum bergabung di grup tersebut nanti bisa kami share lagi setelah sharing session ini. Namun yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini bukan terkait materi-materi yang diberikan pada ILO, tapi kami lebih fokus kepada tentang public employment services yang ada di beberapa negara di Asia Pasifik yang kebetulan mereka juga melaksanakan sharing session pada training tersebut di sela-sela waktu pelajaran. Nah, ini kita mengambil beberapa contoh PES di Filipina, Korea, India, dan Malaysia. Lanjut. Nah, ini adalah program-program yang ada di PES Filipina. Mereka ada SPES, Special Program for Employment Students, ada GIP, Government Internship Program, dan Jobstar Philippines Program. Lanjut. Nah, ini sebenarnya sih kita mungkin juga sudah lakukan ya di Indonesia, cuma hanya berbeda namanya. Yang pertama adalah SPES, yaitu program pemagangan kerja bagi pelajar atau mahasiswa yang kurang mampu atau mereka yang putus sekolah berusia 15 sampai dengan 30 tahun dan dilakukan pada saat libur panjang atau libur musim panas. Nah, ini adalah proses flow-nya. Mereka melakukan aplikasi, mengisi aplikasi dan registrasi, lalu dilakukan job matching dan placement oleh petugas di PES. Lalu juga mereka mendapatkan, selama bekerja itu mereka mendapatkan subsidi gaji. Lalu ada setelah mereka melakukan penempatan dan melakukan pekerjaan magang tersebut, mereka mendapatkan tentunya pengalaman dan skill yang kemudian program tersebut selama mereka bekerja akan dievaluasi oleh petugas PES di sana. Lalu juga ada Government Internship Program. Ini seperti kalau di Indonesia itu seperti honorer, tapi sementara hanya untuk 3 bulan di sektor pemerintahan, bisa di pusat maupun di daerah, untuk lulusan SMK, pelatihan vokasi, dan lulusan universitas dengan rentang usia 18 sampai 30 tahun. Nah, ini kurang lebih juga alur prosesnya sama. Peserta mengisi aplikasi, kemudian ditempatkan untuk internship di pemerintahan, dan mereka juga mendapatkan mentoring di tempat kerja mereka. Keuntungannya mereka mendapatkan skill development and learning opportunities, dan kemudian dievaluasi dan dilakukan assessment. Nah, kalau untuk saat ini mereka masih manual ya, cuma sedang mereka kembangkan agar proses untuk aplikasi registrasi sampai dengan penempatan ini nanti bisa dilakukan juga secara melalui aplikasi. Jadi tidak mesti datang ke lokasi kantor. Lanjut.
Nah, mereka juga punya program Job Start Philippines program untuk khususnya untuk mereka yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan ataupun tidak dalam pelatihan berusia 18 sampai 24 tahun. Nah, ini hampir mirip juga seperti kita ya. Ada identifikasi, life skills training, technical training, work placement, ada coaching juga dan mentorship dan job matching. Lanjut di Korea Utara, di sini mereka ada aplikasi Job Care. Ini seperti Career Hub kalau di kita. Lanjut. Nah, ini adalah alur proses dari Job Care, di mana mereka sama seperti kita ya, ada psychological test, lalu konselor atau petugas layanan memberikan job informasi kepada lulusan sekolah maupun lulusan universitas. Kemudian juga diberikan informasi mengenai karir manajemen atau mereka yang ingin berganti karir, sampai dengan jadi life cycle mereka dari misalkan mulai bekerja, ingin memilih pekerjaan apa, mereka ingin mengganti karir ataupun resign, semuanya dilakukan di dalam satu service di Job Care. Lanjut. Nah, ini servisnya juga hampir sama, cuma mereka mungkin lebih detail ya di dalamnya. Targetnya itu adalah mereka yang usia sekolah atau lulusan elementary, middle atau high school, lulusan universitas, pencari kerja, orang yang ingin berganti pekerjaan, atau orang dengan usia yang lebih lanjut yang ingin kembali untuk masuk ke dunia kerja. Lalu mereka juga dilakukan diagnosis kompetensi oleh petugas melalui tes-tes aptitude, terus juga diwawancara juga mengenai interestnya apa, terus pengalaman pekerjaannya apa, pengalaman trainingnya apa saja dan sebagainya. Lalu juga ada analisis, ada bermacam-macam di situ. Lalu diberikan juga setelah itu ada job recommendation ataupun training recommendation atau sertifikat yang dibutuhkan dalam dunia kerja di dalam pekerjaan yang mereka inginkan. Nah, lalu masing-masing mereka yang mengikuti yang mengisi aplikasi atau mengikuti penempatan proses di Job Care ini, mereka setiap orang mempunyai report seperti ini yang terdiri dari kompetensi dari orang tersebut, individu apa, yang di dalamnya juga dibagi lagi mengenai job kompetensi analysis, terus career path-nya, lalu juga setiap orang juga diberikan informasi mengenai pasar kerja seperti pekerjaan yang dibuka di daerah yang mereka inginkan, sertifikat yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut, training yang dibutuhkan untuk mendukung mereka dalam bekerja, pendidikan yang dipersyaratkan, usia dan sebagainya. Lalu juga job recommendation setelah melalui screening, tes, dan counseling akan diberikan juga. Lanjut. Nah, untuk yang India dan Malaysia nanti akan disampaikan oleh Mbak Emma. Baik, terima kasih Mbak Dian dan maaf teman-teman. Saya coba share tentang PES yang ada di India. Kemarin dia sempat menjadi perhatian yang agak lumayan karena memang mereka presentasinya bagus, tapi kalau Kastra kami diskusi bareng-bareng dengan India, kemudian diskusi dengan tim dari Indonesia,
tidak berbeda jauh dengan yang telah kita laksanakan. Cuman mungkin karena mereka pengembangan melalui digitalisasinya sudah dari 2015, jadi untuk sistemnya mereka sudah lebih teratur dan baik. Next. Nah, ini ada beberapa program yang ada di India. Yang pertama adalah Career Center dalam layanan PES di seluruh wilayah India yang menyediakan dan melakukan pertukaran informasi terkait supply dan demand. Jadi di sini seperti yang kita lakukan juga. Kemudian PES ini ada di seluruh wilayah India. Tapi bedanya dengan Indonesia, di India adalah kebijakan, standar pelayanan dan prosedur berdasarkan pada kebutuhan tiap wilayah disusunnya, tetapi melalui supervisi dari pemerintah pusat. Ini sedikit berbeda dengan Indonesia karena Indonesia menganut sistem otonomi daerah. Jadi untuk standar, layanan, prosedur mereka menyusun sendiri. Kadang-kadang sesuai, kadang-kadang juga tidak sesuai dengan kondisi di daerahnya. Untuk yang di Indonesia seperti itu. Kemudian ada menyediakan layanan coaching karir untuk meningkatkan pekerja melalui pelatihan. Jadi coaching karirnya di sini khusus untuk pekerja yang akan masuk ke pelatihan. Ini tersebar ada di 25 titik. Kemudian pemberdayaan people with disability di 24 titik. Di sini terutama untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas, kemudian untuk masuk ke pasar kerja atau berdaya secara ekonomi. Kemudian di sini ada National Institute of Career Service yang memberikan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan, kemudian pengembangan capacity building sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang tadi kami sebutkan bahwa India sudah menggunakan digitalisasi untuk proses konseling karir dan proses job matching, kemudian vocational guidance dan info untuk pasar kerjanya sejak tahun 2015. Dapat diakses kalau teman-teman nanti mau mengakses melalui laman www.ncs.gov.india. Nah, ini digitalisasi PES di India meliputi layanan antara lain job search dan job matching. Ini seperti punya kita yang di Career Hub. Kemudian career counseling. Career counseling ini sementara kan di kita masih untuk peserta JKP. Kalau di India mereka sudah untuk semuanya dan sudah melalui online juga. Jadi dengan proses digital juga. Kemudian ada vocational guidance. Ini di kita mungkin bisa disamakan dengan Skill Hub. Kemudian information on skill development courses, ini seperti juga Skill Hub juga, dan internship pemagangan. Oke. Next kami paparkan yang dari Malaysia. Nah, ini di Malaysia ada 2 program ya. Di Malaysia itu ada Perkeso. Perkeso itu mungkin bisa kita gambarkan seperti pusat pasar kerja yang ada di Indonesia. Nah, ini ekosistemnya hampir mirip dengan punya kita juga. Kita bisa lihat ada case manajemennya terkait dengan profiling, kemudian employability program, kemudian career counseling, upskilling and reskilling, kemudian monitoring and evaluation. Cuman mungkin keunggulan dari Malaysia karena mereka sudah ada kolaborasi antar agensi atau dengan pemerintahan. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk program case management ini sendiri kolaborasi cukup kuat antara Ministry of Education Malaysia, kemudian Kementerian Pembangunan Luar Bandar, mungkin Kementerian Luar Negeri mungkin ya, kemudian ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, mungkin Kominfo atau apa ya, dan ini ada Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pemuda ya di kita. Jadi untuk programnya sendiri mereka sudah ada interkoordinasi antar kementerian. Sementara di kita mungkin kurang kuat atau sedang dalam proses untuk bisa kolaborasi antar kementerian. Kemudian di sini di dalam sistem My Future Job di ekosistem di Malaysia ini juga sudah ada beberapa istilahnya kayak di kita perantaranya ya, jadi brokernya. Jadi mungkin di sini bisa kita lihat bahwa dia sudah di sistemnya dia sudah ada masuk Grad Job, LinkedIn, Fast Job. Sementara kalau di kita belum ada proses integrasi seperti itu. Nah, di sini pembangunan infrastrukturnya bisa kita lihat bahwa diperhatikan untuk pekerja lokal, tenaga kerja lokal, dan tenaga kerja asing terkait dengan kontribusi ke tenaga kerjanya. Kemudian untuk tenaga kerja mandiri, kemudian bisa seperti juga kita, mereka bisa registrasi, kemudian secara mandiri ya mengakses untuk My Future Job ini. Kemudian ada training provider portal, kemudian ada APK-nya. Jadi sebenarnya ini
mirip dengan Indonesia, cuman mungkin karena wilayah Indonesia cukup luas, jadi untuk kolaborasi, untuk pengembangannya atau apanya juga masih lebih maju mereka sedikit lah. Gitu. Oke, next. Nah, ini ada beberapa program PES di Malaysia. Yang pertama adalah Active Labor Market. Di sini bisa kita lihat bahwa di Perkeso, di situ ada layanan untuk seperti kita istilahnya JKP. Jadi untuk insurans tenaga kerja itu jadi satu di Perkeso. Kemudian dalam Perkeso ini mereka memberikan cash benefit sebagai pengganti penghasilan untuk tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, cacat karena kecelakaan kerja, meninggal dan ter-PHK. Kalau di Indonesia program ini baru untuk yang ter-PHK saja. Kemudian ada fasilitasi job matching dan perantaraan kerja bagi pemberi kerja dan tenaga kerja. Jadi sebenarnya hampir mirip ya yang di-share oleh teman-teman dari kemarin beberapa negara yang mengikuti pelatihan PES ini dengan Indonesia. Bahkan bisa dibilang dari beberapa negara Indonesia lebih maju seperti dari Nepal, kemudian dari Laos, Indonesia cukup maju lah. Mereka masih menggunakan manual, sementara kita sudah ke digitalisasi. Jadi mungkin kalau ke depannya kita malah bisa menyaingi India, menyaingi Malaysia apabila proses digitalisasinya yang maksudnya menggunakan karir hubnya bisa diperbaiki lagi ya, karir hubnya lebih bagus. Terima kasih. Kira-kira langsung diskusi aja. Oke. Kalau ada pertanyaan, Ya, silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, silakan. Mbak, aku mau nanya, jadi kalau di Malaysia itu si pemerintah Malaysia punya kayak karir paket itu Mbak? ada yang itu My Future Job itu. Nah, tapi mereka bentuk kerjasama sama mitra-mitra kayak LinkedIn, terus kayak ini tuh gimana ya? Apa lowongan yang masuk ke situ atau mereka cuma menerima report aja gitu? Kalau mereka bilang sih kemarin sih masuk ke itu ya My Future Job-nya itu ya. Jadi memang sudah ada. Kalau kita kan begitu klik kan masuk ke lamanya mereka. Kalau dia memang sudah ada proses kayak integrasi mungkin. Saya kan nggak tahu istilah-istilahnya ya. Ada pertukaran data, proses pertukaran data untuk itu. Berarti mereka mungkin ada regulasi yang berdasar itu ya. Jadi dipaksa untuk mereka integrasi ke pemerintah gitu. Seharusnya ada. Karena untuk yang pemberi kerja pun mereka juga ada kewajiban untuk masang lowongan. Karena kami kemarin kan nanya juga sama teman-teman Malaysia itu kendalanya apa nih untuk maksa pemberi kerja masang lowongan di My Future Job. Kata dia kami nggak menemui kendala. Setelah kami telusuri karena ternyata keuntungannya dia bisa memaksa pemberi kerjanya itu karena insurans benefitnya ada di Perkesonya itu, gitu. Jadi proses untuk pemberian itu, jadi untuk peserta yang menerima asuransi dia punya datanya, untuk pemberi kerja yang mempekerjakan penerima manfaat itu dia punya datanya. Jadi bisa sebagai salah satu bentuk fokusnya ya. Dari posisi kuatnya karena dia punya bargaining power. Ya, bargaining power lebih itu, dan mungkin yang bisa kita tiru ya kolaborasi antar kementeriannya itu ya. Dia dengan pendidikan sudah bagus, kemudian dengan menporanya bagus, tenaga kerja dengan luar negeri bagus karena terkait sama tenaga kerja asingnya. Ya. Oke, makasih. Ada lagi teman-teman? Tim, kasih. Ya, selamat siang Mbak Dian Baiklah. Ada yang mau saya tanyakan terkait salah satu program yang ada di Filipina ya kalau nggak salah ya, terkait NEET yang tanpa edukasi dan tanpa pelatihan, yang tidak bekerja, tidak ada pelatihan, yang dengan range 18 sampai 24 tahun ya kalau nggak salah ya. Ini yang lebih sering didengar mungkin di daerah Jepang ya, seperti ini. Nah, di situ ada pemberian life skill. Nah, bisa tolong jabarkan sedikit life skill yang diberikan kepada mereka itu seperti apa sih? Ya, untuk life skills ini jadi yaitu bukan soft skill ya, sebenarnya hampir mirip. Life skill itu bagaimana